kita bertemu lagi di ibadah online hari ini. Yuk adik-adik semuanya sudah berpakaian rapi, Alkitabnya disediakan, ikuti ibadahnya sampai akhir. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang lari-larian, jangan ada yang main-main. Yuk sekarang kita sebelum beribadah, kita angkat pujian, kita puji nama Tuhan, kasih Yesus. Oke? Yuk semua bangkit berdiri, tepuk tangannya mana? Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memasuki ibadah, kita bernyanyi.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Tuhan tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan tiliklah jemaat-Mu. Kita mengucapkan titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami Tuhan dalam ibadah Minggu. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Kita membaca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik sekalian, apakah kita menyayangi orang tua kita? Apakah kita sayang sama mama, sama papa, abang, kakak atau adik? Seharusnya kita sayang kepada mereka. Namun, Amang mau bertanya, mengapa kita sayang sama orang tua? Mengapa kita sayang, atau bahkan mungkin kita lebih sayang sama mama dibandingkan sama papa? Atau ada yang lebih sayang sama papa daripada sama mama? Kenapa? Ada alasannya, mungkin karena mama lebih baik, suka mengajak jajan, suka beli mainan. Kalau papa pelit, nggak mau ngasih uang gitu. Ataupun mungkin kita ada lebih sayang kepada udahnya atau tulangnya. Karena apa? Kalau datang selalu bawa makanan. Nah, itu tadi mengapa kita sayang. Biasanya ada dua jawabannya. Satu, karena orang yang kita sayangi itu sudah sangat baik sama kita. Contohnya kepada orang tua. Karena kita lihat mama kita sudah baik, ngasih kita makan, mengajari kita, menemani kita, kita sayang sama mama. Atau tadi, karena mama sudah mau beli mainan, atau karena paman kita sudah bawa makanan, atau karena papa kita sudah belikan pakaian, kita sayang. Berarti kita sayang karena memang orang tua kita sudah lebih sayang duluan sama kita, ya kan? Tapi ada yang kedua, kita sayang sama orang tua kita, sama kakak, sama abang, karena kita mau sesuatu. Karena kita mau supaya mama nanti membelikan mainan baru,
supaya papa nanti membelikan handphone baru. Jadi kita pura-pura baik. Ma, aku bantu ya nyapu rumah. Ma, aku urut ya kakinya. Ma, aku sapu ya rumah. Aku cuci piring ya. Mamanya nanya, kamu kok tumben baik? Kok tiba-tiba baik kau bang? Iya ma, aku memang baik orangnya gitu. Padahal ada maunya. Nah, ini dua-duanya sama sayang, tetapi salah. Nah, firman Tuhan hari ini kepada kita berbicara tentang kasih atau menyayangi. Kenapa kita harus menyayangi? Ternyata bukan karena orang tua sudah baik, bukan karena papa mama sudah baik, tulang sudah baik, dan bukan juga karena kita menginginkan sesuatu, tetapi karena memang Tuhan sudah mengajari kita untuk berbuat baik. Karena ternyata ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan mengajari kita, kasihilah sesamamu manusia. Maka kita harus mengasihi. Tidak boleh mengasihi karena ada keinginan. Tidak boleh mengasihi karena membalas perbuatan baik. Itu salah. Jadi kita harus mengasihi semua orang. Namun umumnya ya, biasanya kita mengasihi satu karena teman. Karena teman kita sayang, waduh temanku ini mak, ayo ajak makan ke rumah. Oh itu nggak temanku, nggak usah ajak ke rumah. Nah itu kan salah. Berarti kita hanya mengasihi teman. Yang bukan teman, ya kita kasihi. Wah ini kan tulang, ayo tulang masuk ke rumah. Oh ini kan gak aku kenal, gak tulang ini, gak usah diajak ke rumah. Nah itu kan salah. Apalagi kalau kita kasih atau mengasihi orang yang sudah berbuat baik sama dia. Waduh abang ini sudah baik sama aku, maka aku harus baik sama dia. Wah kakak ini gak pernah baik sama aku, maka aku gak mau baik sama dia. Itu salah. Karena ternyata orang jahat pun akan baik sama temannya yang jahat. Sesama mereka akan baik. Nah apa bedanya dengan kita? Kalau kita hanya sayang sama teman kita, berarti kita harus sayang sama semua orang, siapapun. Mau dia kita kenal, mau dia teman kita, atau enggak teman kita, mau dia orang tua, semua harus baik. Kita harus baik kepada semua orang. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Tuhan sudah kasih napas, Tuhan sudah kasih kepintaran, Tuhan sudah memberkati kita. Nah, kalau kita anak Tuhan, maka kita harus mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita bukan anak Tuhan. Jadi, kalau Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, maka kita harus mengasihi. Oke adik-adik, jadilah anak yang mengasihi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman berkat-Mu pada ibadah minggu ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami agar kami mengasihi Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu mengasihi semua orang. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengerni kamu damai sejahtera. Amin.